Nah, oke, teman-teman. Ini dengar suara saya semua ya. Takutnya saya ngomong sendiri nih. Ada satu mungkin yang harus dibuka, admin dari dari Gorontalo mungkin. Suara Suaranya jelas, bagus. jelas ya. Oke ya. Takut saya ngomong sendiri soalnya kan nggak ada respon. Oke ya. Nah, jadi tidak mengurangi, walaupun kondisi kita pandemi hari ini tidak mengurangi kita bisa bersilaturahmi hari ini, dan saya berharap bahwa silaturahmi hari ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kita. Ingat, kita baru memulai lebih kurang 3 minggu dari hari ini, dan saya yakin bahwa 3 minggu ini kita menyesuaikan diri, Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan diri itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan juga tidak mudah. Tapi kita bisa melewati dengan luar biasa. Dan sekarang ini Bapak Ibu, kita tinggal menatap ke depan, karena kemarin itu kita posting aja udah setengah mati, bingung semua postingnya. Tapi hari ini Anda semua sudah jago posting. Makanya saya ingin ngajak Anda, ayo teman-teman, mari kita bangun bisnis dengan serius hari ini. Kita buat bisnis kita menjadi besar. Kita buat masa depan Anda menjadi luar biasa, ya. Nah, materi hari ini yang saya akan bawakan kepada Anda adalah mulai dengan benar, ya. Kenapa? Karena kita ini membangun aset, teman-teman. Jadi jangan kaget bahwa marketing plan kita ini adalah marketing plan yang memang sengaja saya buat adalah untuk kita benar-benar membangun aset, ya. Jadi artinya apa? Artinya kita harus bekerja sama dengan orang lain. Anda bisa naik peringkat, kita bekerja sama dengan orang lain gitu. Jadi Anda harus membantu downline Anda naik peringkat, baru Anda bisa naik peringkat. Gitu. Itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, jadi artinya kondisi itu yang akan menciptakan Anda bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan tim, ya. Makanya saya sampaikan kepada Anda bahwa hari ini saya ingin Anda harus menjadi seorang platinum dari hari ini dan menjadi seorang core person. Ya, jadi karena ini poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini menjadi seorang silver, saya hanya sampaikan kepada Anda bahwa ayo segera jadi platinum, karena memulai bisnis ini memang dimulai dengan Anda menjadi seorang platinum, ya. Kalau Anda belum menjadi platinum, maka tahap Anda membangun aset untuk kewajiban diri Anda belum dipenuhin gitu. Jadi target Anda hari ini adalah Anda harus segera bagaimana Anda bisa jadi platinum gitu. Nah, sebentar ya. Nah, apakah Anda sudah menemukan alasan Anda kenapa Anda harus sukses di sini? Nah, itu dulu yang kita bahas. Bicara bisnis pasti bicara namanya tujuan, teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda belum menemukan alasan Anda untuk sukses, maka Anda akan kesulitan jalankan bisnis ini gitu. Maka saya ingin mengajak Anda hari ini, dengan kita ketemu hari ini adalah Anda harus menemukan. Kalau Anda hari ini belum menemukan, Anda harus cari apa yang membuat Anda harus sukses menjalankan usaha ini, ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa Anda jalankan usaha ini? Apa alasannya? Mungkin alasan Anda pasti berbeda-beda, teman-teman. Sorry. Nah, mungkin di antara Anda ingin bebas uang. Kalau Anda hari ini punya utang banyak, ya kan? Anda punya masalah banyak, kayak kan ditagih hutang sana, utang sini. Saya tahu, Anda nggak usah cerita. Walaupun saya ngomong ini, saya juga nggak bisa lihat wajah Anda, tapi saya paham bahwa Anda punya banyak masalah, ya. Mungkin sebagian dari Anda ditagih hutang sana sini, mungkin Anda ditungguin debt collector, mungkin bank yang hutang, atau mungkin di rumah yang mewah, Anda pengen jalan-jalan ke luar negeri. Intinya adalah Anda bebas uang, ya. Siapapun orangnya pasti pengen yang namanya bebas uang, Bapak Ibu. Ya, Anda bayangin nggak hari ini banyak sekali masyarakat kita, masyarakat Indonesia kesulitan finansial. Dia beli makan aja susah, ya kan, dan lain-lain, dia beli kebutuhan dia susah. Tapi Anda juga harus tahu hari ini bahwa begitu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan masalah itu dengan pandemi ini. Mereka punya uang yang masih banyak, mereka bisa beli apa aja, bahkan mobil-mobil baru saya suka lihat di jalan-jalan ada pengiriman mobil baru dan lain-lain.
Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang bisa sukses? Kenapa ada orang saat ini bisa punya banyak uang? Tapi kenapa hari ini banyak orang juga nggak bisa punya uang gitu. Nah, itu masalahnya apa? Karena dia tidak menentukan tujuan hidupnya dia. Nah, itu yang jadi persoalan. Ya. Nah, hari ini maka teman-teman, saya ingin mengajak Anda, ayo buat tujuan hidup Anda. Hari ini mulai Anda skenario kira-kira Anda mau jadi apa. Nah, ngomong-ngomong tolong Pak Admin mungkin juga ada yang mau masuk Anda bisa terima juga ya. Jadi ada beberapa orang mau masuk nih kayaknya harus ada satu orang yang dari admin bisa bisa terima dia masuk ya. Nah, karena ada di layar saya ada gitu, makanya tolong kasih masuk daripada nanti masuk nggak bisa masuk ya. Nah oke, nah itu yang pertama bebas uang ya. Terus yang kedua adalah bebas waktu. Nah teman-teman hari ini kita meeting jam 7 malam ya kan. Kenapa? Karena mungkin siang hari masih ada banyak sekali orang yang bekerja. Teman-teman yang ada di sini pun masih banyak yang kerja. Pertanyaannya satu, apakah Anda nggak pengen suatu saat nanti Anda punya bebas waktu, Anda bebas ngapain aja, Anda mau melakukan apa saja gitu. Nah, ini yang saya ingin himbau pada teman-teman. Jalankan bisnis dengan serius. Anda buat sekarang ini tujuan Anda. Anda mau apa sebenarnya dalam hidup Anda, ya. Nah, terus berikutnya adalah bebas pikiran, ya. Coba Bapak Ibu dan semua kita lihat di pandemi ini banyak orang stres, ya kan? Di luar sana stres hidupnya mau ngapain dia bingung ya kan kenapa karena dia nggak punya pekerjaan kerja pun di PHK uang nggak punya coba stres semua Bapak Ibu dan hari ini pilihan di tangan kita kalau Anda punya aset dalam hidup Anda serius dalam hidup Anda walaupun pandemi Bapak Ibu pandemi pun sama tergantung sikap kita kalau pandemi ini jadi masalah buat hidup Anda maka Anda punya masalah Bapak Ibu tapi kalau buat saya pandemi ini bukan masalah. Orang lain mungkin mengatakan ketemu orang masalah, tapi buat saya ketemu orang tidak masalah Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita punya produk yang luar biasa, kita punya namanya Bibred yang bisa mencegah kita untuk kita bisa apa namanya pandemi ini bisa tercegah dalam menjangkiti kita karena kita minum Bibred setiap hari. Saya anjurkan minum 2 Bapak Ibu, ya kan? Tapi tetap kita social distancing juga. Kalau bisa kita kemana-mana bawa namanya apa namanya buat cuci tangan. Jadi kalau kita ketemu orang mungkin tidak perlu salaman dulu untuk saat ini nggak masalah. Anda tetap pakai masker, Anda tetap bisa kenalkan bisnis ini kepada orang lain. Ya, jadi inilah solusinya. Semua orang bisnis konvensional stres, maka solusinya adalah bisnis MLM. Ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu berikutnya kalau itu untuk apa Anda jalankan bisnis ini? Sekarang pertanyaan lagi adalah untuk siapa? Nah ini jauh lebih penting. Ya, untuk siapa Anda jalankan jalankan usaha ini. Mungkin ini adalah untuk orang-orang yang Anda cintai, mungkin untuk anak-anak Anda, untuk orang tua Anda, untuk istri Anda, untuk suami Anda, Bapak Ibu, ya kan? Anda pengen sukses untuk mereka, maka kesempatannya adalah hari ini, ya. Hari inilah Anda punya kesempatan untuk Anda bisa sukses menjalankan di sini karena kita adalah pionir semua. Anda semua ini adalah pionir, Anda semua memulai di waktu yang sama, Bapak Ibu. Jadi siapapun Anda punya kesempatan yang sama. Saya hanya sampaikan Anda, bukan berarti yang di atas akan sampai duluan. Saya hanya sampaikan pada Anda, bukan bukan berarti begitu. Anda yang paling bawah pun marketing plan kita dan peringkat Anda membangun 2 orang. Anda taruh di kanan, taruh di kiri. Ya. Anda untuk di diamond, Anda harus membangun 2 ini menjadi emerald yang Anda sponsori. Ya, placement hanya untuk Anda bisa dapatkan bonus pairing. Jadi tiap hari Anda bisa dapat uang dari bonus pairing yang Anda dapatkan. Tapi untuk Anda naik peringkat, Anda perlu mensponsori orang di kanan dan kiri Anda yang harus Anda bangun. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya, makanya Anda siapapun Anda kalau Anda bekerja lebih keras daripada upline Anda akan sukses duluan, ya. Nah, untuk siapa Anda jalankan usaha ini? Untuk orang-orang Anda cintai, untuk anak-anak Anda, untuk orang tua Anda. Ingat waktu kita tidak banyak Bapak Ibu, kalau Anda masih punya orang tua, bahagialah Anda, berbanggalah Anda Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda punya orang tua, maka kesempatan itu Anda ambil, ya. Anda lakukan itu Bapak Ibu, ya. Anda berjuang keras supaya Anda bisa membahagiakan orang tua Anda. Ingat, waktu kita tidak banyak karena Tuhan mungkin memberi kesempatan hidup orang tua kita, mungkin besok hari, mungkin lusa hari, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan atau tahun depan, siapa tahu orang tua kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Makanya
saya hanya mengingatkan Anda, berjuang keraslah hari ini, berjuang keras. Kita wujudkan cita-cita orang tua kita yang belum terwujud, yaitu melihat Anda sukses mungkin, ya. Makanya itu Anda perjuangkan. Demikian juga anak, mungkin kita ingin menyekolahkan anak kita ke luar negeri, atau menyekolahkan anak kita dengan sekolah yang eksklusif. Nah, itu kesempatannya Anda yang bisa lakukan, ya. Nah, terus kemudian, oke, sorry, ini enggak jalan soalnya tadi barusan. Nah, mungkin membantu orang lain, ya. Mungkin Anda punya kesempatan untuk membantu orang lain, ya kan? Anda pengen bagaimana caranya Anda bisa membantu orang lain dengan cara apa? Mungkin dengan Anda join di usaha ini, Anda bisa membantu orang sakit agar dia sembuh dengan produk kita, karena sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian bahwa produk kita bisa membantu orang lain. Ya, banyak sekali orang bisa sembuh dari sakitnya karena melalui Anda. Ingat, ini tidak akan terasa Bapak Ibu, Anda join hari ini, mungkin 1 tahun ke depan akan ada 1.000 orang yang menderita sakit dan itu bisa sembuh karena gara-gara Anda join di usaha ini. Walaupun bukan Anda yang memperkenalkan produk ini kepada mereka, tapi itulah kita, gara-gara kita join di usaha ini, maka itu kita bisa bermanfaat buat banyak orang, ya, membantu orang lain bisa sembuh, ya. Mungkin juga berikutnya adalah membantu orang lain yang kekurangan agar bisa berbagi. Mungkin dengan donat Anda sponsori, ya kan? Mungkin dengan donat Anda sponsori, maka Anda bisa membantu mereka sehingga mereka sukses, akhirnya dia bisa berbagi kepada orang lain. Nah, itu yang menjadi luar biasa, teman-teman, ya. Nah, terus kemudian berikutnya, membantu yang membutuhkan dari harta kita yang kita miliki, Bapak Ibu. Mungkin fakir miskin atau anak-anak yatim, yaitu yang bisa kita bagi untuk mereka. Karena uang memang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang segala-galanya tidak ada nilainya, Bapak Ibu, ya. Makanya dengan kita punya uang, kita bisa membantu orang lain. Dengan kita punya uang, kita bisa membantu orang-orang yang harusnya kita butuhkan. Maka kita bisa semakin bermanfaat buat banyak orang. Nah, terus kemudian saran saya kepada Anda adalah tempelkan semua apa yang Anda impikan di buku impian Anda atau di dinding rumah Anda, di mana Anda bisa melihat setiap saat. Ini yang saya lakukan selama ini, ya. Dulu saya hidup, Bapak Ibu, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan selama 9 tahun, ya kan, dan itu kehidupan yang sangat berharga buat saya, gitu kan. Dan saya berbeda dengan teman-teman, saya punya impian selalu saya tempel-tempel di tembok rumah saya. Nah, hari ini harusnya Anda seperti itu. Dan ajaibnya adalah semua yang saya tempelkan di tembok itu menjadi kenyataan. Itu yang menjadi ajaib. Saya pengen punya BMW, saya tempel. Saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya tempel. Dan itu semua bisa terjadi. Saya pengen punya Mercy, saya tempel. Dan itu semua terjadi Bapak Ibu hari ini, ya. Dan Anda bisa bayangkan bahwa itu adalah keajaiban. Kenapa? Karena apapun yang Anda tempelkan itu adalah permintaan Tuhan kepada kita semua, ya. Jadi Anda minta kepada Tuhan untuk Anda bisa mendapatkan apa yang Anda impikan. Makanya jangan malu-malu Anda menempelkan gambar itu. Mungkin orang lain akan menertawakan Anda, tidak masalah Bapak Ibu, ya. Tidak usah Anda pikirkan itu. Ya, yang penting Anda yakin, Anda minta apa yang Anda benar-benar serius meminta apa yang Anda mau itu, Anda tempelkan di tembok, di dream book Anda, maka Tuhan akan melihat Anda dan apa yang Anda tempelkan itu suatu saat akan dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Terus kemudian jangan pernah main-main dengan apa yang Anda pikirkan, karena apa yang Anda pikirkan setiap saat itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Jadi ingat, apa yang Anda pikirkan hari ini, terus-menerus Anda pikirkan, nanti suatu saat akan terjadi, ya. Tuhan kita Maha Kaya, Bapak Ibu, mampukan diri Anda untuk menerima semua apa yang Anda minta kepadanya. Ingat, kalau Anda meminta sesuatu kepada Tuhan, Anda harus memampukan diri untuk menerima itu, gitu loh. Jadi jangan hanya meminta, tapi Anda harus memampukan, Anda harus melewati prosesnya. Karena proses yang Anda lewatin itu, Tuhan selalu melihat Anda. Jadi yang melihat bukan, saya nggak melihat Anda presentasi, saya tidak melihat Anda berjuang. Tapi Tuhan melihat Anda, Bapak Ibu. Sekeras Anda bekerja, sekeras Anda berjuang, Tuhan melihat Anda. Karena yang ngasih itu sebenarnya Tuhan. Mungkin bonus yang Anda terima dari Yomari, itu mungkin bukan dari saya, bukan dari Yomari Bapak Ibu, tapi hasil kerja keras Anda, Tuhan yang memberi Anda karena Tuhan melihat Anda telah berjuang keras. Ya, maka tunjukkan perjuangan Anda kepada Tuhan Bapak Ibu. Tidak perlu orang lain tahu, Anda bekerja diam-diam, Anda berjuang diam-diam, sambil Anda meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih itu kepada Anda, ya. Nah, terus kemudian Tuhan mau melihat apa yang Anda lakukan, seberapa besar rezeki yang mampu Anda terima. Karena rezeki yang dikirimkan Tuhan tidak akan pernah salah alamat, Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan melihat Anda, Tuhan selalu tahu ukuran Anda, ya. Jadi kalau Anda meminta,
siapkan ukuran Anda, ukuran rezeki Anda. Maka Tuhan akan kasih sesuai ukuran rezeki Anda, Bapak Ibu. Nah, kalau saya menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu, kita lihat. Nah, pilihannya adalah memampukan diri Anda, gitu. Jadi Anda perlu memampukan diri supaya Anda bisa mendapatkan rezeki itu, gitu loh. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita ada pilihan bagaimana memampukan diri, Bapak Ibu. Ya. Nah, pilihannya ada 3, 1 gelas, 1 ember, dan 1 danau, Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran. Anda boleh memilih gelas, Anda boleh memilih ember, Anda boleh memilih danau, Bapak Ibu. Semua terserah Anda. Ya, semua terserah Anda. Cuman banyak sekali Bapak Ibu, orang di luar sana, dia memohon kepada Tuhan, dia sholat yang rajin, dia malam-malam sholat tahajud, dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Tuhan agar dikasih rezeki yang banyak sekali. Tapi dia tidak memampukan dirinya untuk bisa menerima rezeki itu Bapak Ibu. Karena dia tidak merubah sikapnya, dia tidak belajar bagaimana dia bisa menerima rezeki itu. Kalau sikap kita, kalau diri kita hanya mampunya segede gelas ini Bapak Ibu, maka begitu dikucurkan rezeki itu, anggaplah air, dikucurkan oleh Tuhan rezeki itu, maka semakin banyak dikucurkan akan berantakan semua. Nggak mampu menampungnya Bapak Ibu. Maka kenapa rezekinya tetap kecil? Karena kita tidak memampukan diri kita. Maka kita harus belajar memampukan diri. Karena kadang-kadang Tuhan kasih uji masalah kecil aja, Anda semua menganggap semua menjadi masalah Bapak Ibu, ya kan? Semua jadi masalah, itu menjadi persoalan. Maka kita memang belum memampukan diri. Maka saya hanya menganjurkan Anda, jangan Anda memilih gelas ini Bapak Ibu, mampukan diri Anda untuk Anda menjadi ember. Ya, Anda harus jadi ember. Minimal jadi ember, karena ember bisa menampung air lebih banyak Bapak Ibu. Minimal rezeki Anda bisa jauh lebih besar, ya. Jadi kalau Anda lihat kalau air di gelas ini kalau dikasih air dikasih garam sejumput, maka terasa asin semua rasanya. Tapi kalau Anda segede ember ini Bapak Ibu, Anda kasih garam mungkin sejumput, dia tidak akan terasa asin. Artinya apa? Kalau Anda diuji masalah, maka mungkin Anda bisa lebih kuat menerimanya gitu. Ya, kalau Anda begini segede ember, tapi saya anjurkan Bapak Ibu, kenapa hanya segede ember? Maka buat diri kita segede danau ini Bapak Ibu. Kalau Anda dikirim masalah oleh Tuhan, Anda kasih garam itu 1 ton, tidak akan kerasa asin airnya. Anda minum tetap dia tidak akan terasa asin. Jadi artinya kalau sikap Anda segede danau ini Bapak Ibu, sebesar apapun masalah Tuhan dikirim kepada Anda, tidak akan mempengaruhi Anda Bapak Ibu. Tidak akan ada masalah. Ingat, semakin tinggi pohon, maka semakin angin itu kencang menerpa. Semakin kita tinggi posisi kita, maka semakin akan banyak masalah yang kita hadapi. Maka Anda harus memampukan diri Anda untuk menghadapi masalah itu, sehingga rezeki Anda akan dikirimkan Tuhan sebanyak-banyaknya kepada Anda. Itu dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda ingin sukses Bapak Ibu, Anda harus belajar memampukan diri Anda untuk menerima. Bahwa suatu saat nanti kalau Anda sukses, maka Anda harus memikirkan banyak orang. Tidak ada sukses sendirian, tidak bisa. Pasti sukses itu adalah Anda berkaitan dengan banyak orang, berkaitan dengan orang lain. Maka jiwa Anda harus besar Bapak Ibu. Karena kalau Anda sudah memampukan diri Anda berjiwa besar, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk bisa membantu orang lain sukses. Karena sukses itu adalah bagaimana membuat orang-orang di bawah kita sukses, maka Anda juga akan sukses. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, fokus segera platinum, itu yang saya anjurkan. Jadi kalau Anda hari ini silver Bapak Ibu, tugas dan kewajiban Anda cuma satu. Anda harus segera menjadi seorang platinum. Itu kewajiban Anda. Ya. Ini sangat penting atau sangat urgent Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini kewajiban awal Anda. Siapapun Anda mau lambat, mau cepat, suatu saat Anda jadi platinum. Kenapa enggak hari ini Anda jadi platinum? Karena platinum ini adalah tangga pertama, Anda akan naik jenjang berikutnya. Karena inilah kewajiban pribadi Anda. Gitu. Maka kalau Anda hari ini, Anda tanya sama saya, Pak, apa yang harus saya lakukan duluan? Anda segera jadi platinum. Itu aja. Gimana caranya? Terserah Anda pikirkan. Karena apapun yang Anda lakukan, Bapak Ibu, itu nanti akan kembali kepada Anda. Ingat, kenapa harus platinum kita lihat? Kalau Anda silver, Bapak Ibu, ada namanya hukum katup, nanti saya jelaskan. Kalau Anda hari ini silver, maka saya pastikan Anda, kalau Anda yang mengajak sendirian, maka maksimal orang yang Anda ajak pasti hanya silver. Pasti hanya silver maksimal. Karena silver tidak akan pernah bisa mengajak orang jadi platinum, Bapak Ibu. Tidak akan pernah itu terjadi. Ya. Tapi beda kalau Anda platinum, maka Anda bisa akan mengajak orang, ada platinum, ada silver, ada bronze, dan lain-lain. Tapi Anda bisa mengajak orang jadi platinum.
Gitu. Karena ada hukum namanya hukum persamaan atau bahasanya adalah hukum katup kalau bahasa namanya John C. Maxwell. Hukum katup adalah orang hanya bisa meyakinkan atau memimpin orang lain sebatas seukuran dirinya. Itu yang menjadi persoalan, ya. Jadi Bapak Ibu, Anda yang sekarang ini hari silver, maka setelah meeting ini selesai, pikirkan segera sekeras secepat mungkin Anda menjadi platinum. Kalau bisa Anda besok platinum, besok harus jadi platinum Bapak Ibu. Karena kewajiban itu, Anda mau selesaikan hari ini, Anda mau selesaikan bulan depan, Anda mau selesaikan tahun depan, itu semua Anda nanti kalau mau sukses di sini, Anda harus segera jadi platinum. Itu masalahnya. Jadi kenapa Anda harus lama-lama gitu? Karena kalau Anda silver duluan, Anda ngajak downline jadi bronze begitu banyak, silver begitu banyak. Pada saat Anda harus jadi platinum, Anda perlu menyadarkan mereka lagi untuk jadi platinum. Padahal kalau Anda mau mulai start harus jadi platinum, maka orang-orang silver tadi itu bisa secepatnya jadi platinum. Karena begitu Anda ajak, dia bisa jadi platinum. Kenapa harus Anda tunda-tunda gitu? Makanya sebaiknya secepatnya Anda menjadi seorang platinum. Itu yang saya anjurkan kepada Anda, ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, nah setelah Anda jadi platinum, apa yang harus Anda lakukan? Segera jadi yang namanya core person Bapak Ibu, ya. Anda harus jadi yang namanya core person. Jadi kewajiban Anda ada dua di sini Bapak Ibu. Setelah Anda jadi platinum, Anda jadi core person. Atau setelah Anda jadi core person, Anda harus jadi platinum. Maka sebaiknya adalah Anda menjadi seorang platinum dan core person gitu, ya. Jadi core person itu sudah harus seorang silver, tapi core person itu harus jadi platinum gitu. Nah, core person itu apa? Nah, kita lihat Bapak Ibu, seorang distributor disebut sebagai seorang core person pada minggu atau bulan tersebut apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah dia minimal berperingkat silver. Ya, minimal. Saya hanya kasih tahu kepada Anda. Ini minimal Bapak Ibu, sehingga kalau minimal, kenapa Anda harus mandi minimal? Wong Anda mau sukses, masa sukses ambilnya minimal? Kalau mau sukses ya ambilnya maksimal. Itu yang paling penting, ya. Terus kemudian yang kedua adalah presentasi minimal 2 kali per minggu, ya. Jadi presentasi minimal 2 kali per minggu. Ini minimal lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau sukses ya jangan ambil minimal gitu, tapi minimalnya aja Anda perlu lakukan gitu. Nah, terus kemudian memakai produk minimal 2 produk per hari, minimal 2 produk per hari Bapak Ibu ya. Terus kemudian memiliki omset minimal 75 PV per minggu atau 300 PV per bulan. Boleh mensponsori atau pembelanjaan pribadi. Ingat, karena Anda kalau seorang silver, Anda harus jadi platinum, maka Anda harus belanja untuk menutup supaya Anda bisa menjadi seorang platinum ya. Terus kemudian membaca dan mendengarkan yang namanya basic pack Bapak Ibu. Ya, basic pack ini sedang kita persiapkan, jadi Anda nggak usah khawatir, ya kan. Jadi nanti kita persiapkan, nanti Anda tinggal Anda dengarkan Bapak Ibu. Jadi Anda perlu membaca dan mendengarkan. Karena nanti ada juga bukunya yang bisa Anda baca dari basic pack itu. Nah, kemudian mendengarkan ETOP setiap hari, minimal 1 audio. Ya, jadi Anda perlu mendengarkan setiap hari Bapak Ibu. Ingat, orang mau sukses itu Anda perlu berpikir berulang-ulang, mendengarkan berulang-ulang. Ingat, ya kan? Kalau Anda dengarkan berulang-ulang itu akan menjadi karakter Anda. Nah, nanti kita lihat. 7 kebiasaan untuk sukses. Jadi karena tadi minimal, maka saya anjurkan Anda 7 kebiasaan inilah yang Anda lakukan. Jadi 7 kebiasaan seorang core person. Nah, untuk membangun aset yang sehat, lakukan 7 kebiasaan ini sejak awal. Yang pertama adalah memiliki dream book, memiliki 100 daftar nama. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah punya? Buku Dream Book Bapak Ibu, karena Dream Book inilah yang akan menjadikan nanti semua apa yang Anda inginkan akan jadi kenyataan. Ya, buat bukunya Bapak Ibu, tempelin. Kalau enggak buku Dream Book-nya adalah Anda bisa buat dari dari album. Anda bisa cari gambar-gambar dari majalah-majalah. Kayak anak kecil Bapak Ibu, kayak anak kecil betul. Karena ingat Bapak Ibu, dulu zaman kita kecil kita selalu ditanya apa cita-citamu nak, ya kan? Zaman kecil tanpa pikiran kita langsung mikir saya mau jadi presiden, saya mau jadi menteri, ya kan? Saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi saya mau jadi pejabat dan segala macam, ya. Itulah impian waktu anak kecil. Tapi Bapak Ibu makin tua begitu ditanya, Pak apa cita-citamu? Udahlah, jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Itulah masalahnya Bapak Ibu. Jadi semakin tua kita bukan semakin pintar, itu masalahnya. Ya, maka kita ingatkan kembali. One way mengingatkan Anda kembali. Milikilah dream book dari hari ini, kembalilah kita seperti dulu Bapak Ibu, zaman kita kecil, zaman masih polos, kita berjuang bagaimana untuk kita mengulang lagi, mereinstall lagi Bapak Ibu. Ya, menginstall lagi pemikiran kita supaya kita bisa menjadi orang sukses, ya.
Dan ingat, setelah Anda buat dream book, milikilah 100 daftar nama. Buat 100 daftar nama. Karena apapun yang Anda lakukan, nanti itulah yang akan dilakukan oleh donen Anda. Nanti akan ditiru, Bapak Ibu. Terus presentasi minimal 4 kali seminggu, dan atau 16 kali per bulan, Bapak Ibu. 4 kali per minggu atau 16 kali per bulan. Ini kebiasaan ya yang harus Anda bangun. Terus memiliki dan melayani minimal 10 pelanggan ya. Memiliki, melayani minimal 10 pelanggan. Itu yang harus Anda lakukan. Terus kemudian membaca buku positif minimal 15 menit per hari. Bukunya adalah apa aja? Buku berpikir berjiwa besar, buku cara mencari kawan dan pengaruhi orang lain ya. Silahkan Anda cari di Gramedia, ini banyak sekali, dan buku ini begitu banyak membuat orang lain menjadi sukses, Bapak Ibu ya. Makanya Anda perlu membaca buku-buku ini ya. Terus kemudian ya, selain membaca buku, dan ini membaca bukunya 15 menit per hari, jadi tidak terlalu membebani Anda gitu ya. Jadi Anda baca buku, kalau Anda ada yang mengatakan, wah Pak, saya kalau baca buku ngantuk Pak. Ya, kalau Anda membaca bukunya sambil tiduran, maka itu membuat Anda ngantuk. Maka saya anjurkan Anda baca bukunya jangan sambil tiduran. Minimal Anda baca sambil 15 menit per hari, tidak lama ya. Sambil berdiri Anda baca buku. Jadi banyak sekali orang ngomong, Pak, saya kalau buku saya buka mata saya merem Pak. Tapi kalau buku saya tutup mata saya melek lagi. Nah, itu banyak sekali orang seperti itu karena Anda bacanya sambil tiduran, Bapak Ibu. Ya, makanya saya bilang pada Anda baca buku 15 menit per hari karena apa yang Anda lakukan nanti akan ditiru oleh organisasi Anda. Terus dengarkan audio basic pack atau ETOP minimal 1 materi setiap hari ya. Itu harus Anda mendengarkan 1 materi. Nanti semua sedang kita persiapkan ya. Jadi minimalnya kalau Anda materi hari ini Anda rekam, Anda bisa dengarkan setiap hari Anda dengarkan. Itu yang paling penting ya. Terus kemudian hadir di setiap pertemuan one way system dan juga pertemuan yang direkomendasikan oleh upline Excel Anda. Ya, jadi pertemuanlah yang akan membangun bisnis Anda. Maka hadir di setiap pertemuan. Ingat di setiap pertemuan. Karena pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang ingat, lakukan akan dilakukan oleh orang di bawah Anda. Itu adalah Anda harus melakukan lebih dahulu baru orang di bawah Anda akan melakukan. Nah, itu yang penting ya. Terus yang ketujuh adalah menjadi good team player. Menjadi tim player yang baik di setiap pertemuan, datang awal pulang akhir di setiap pertemuan serta melakukan edifikasi, konsultasi dan no cross landing. Ingat Bapak Ibu, yang perlu kita bangun adalah edifikasi, konsultasi dan no cross landing. Nanti akan ada keluar juga materinya ini. Edifikasi adalah penghargaan, Bapak Ibu, saya kupas sedikit ya supaya Anda tahu. Anda harus menghargai upline Anda. Karena kalau Anda tidak menghargai upline Anda, maka downline Anda tidak akan pernah menghargai Anda. Karena bisnis ini sama dengan hubungan anak terhadap orang tua, Bapak Ibu. Anda harus tahu. Jadi kalau anak durhaka sama orang tua, nanti anak Anda akan durhaka sama Anda. Itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Karena anak Anda akan melihat Anda. Gitu. Makanya itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus menghargai upline kita, Bapak Ibu. Ya. Ingat, ini bisnis kita, Bapak Ibu, bukan bisnis upline kita. Upline kita berjasa membuat Anda masuk di bisnis ini. Anda sudah terima kasih. Ya kan, bantu Anda nggak bantu Anda, ini bisnis Anda Bapak Ibu ya, maka Anda harus berjuang Bapak Ibu ya. Terima kasihlah kepada upline Anda. Ingat Bapak Ibu, maka Anda perlu menghargai upline Anda ya, menghargai Yomari, menghargai one way Bapak Ibu. Ingat, itu yang harus Anda jual pada Bapak Ibu. Anda perlu one way dan Yomari serta upline Anda ya, karena mereka itulah yang akan membantu Anda nantinya Bapak Ibu. Semakin Anda semangat menjual Yomari, semakin semangat Anda menjual one way, semakin semangat Anda menjual upline Anda, maka semangat Anda itulah yang akan menyemangati prospek Anda Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, auranya itu Bapak Ibu yang akan membuat donen Anda itu akan semangat untuk membuat dia akan ikutin Anda. Ya, terus konsultasi Bapak Ibu, konsultasi ini juga Anda bisa konsultasi per minggu, Anda bisa konsultasi per bulan kepada upline Anda. Kalau formalnya harus tiap bulan harus konsultasi, tapi nanti akan ada konsultasi tiap minggu, Anda bisa konsultasi lewat telepon dan segala macam Anda bisa lakukan. Dan no cross lining itu yang paling penting Bapak Ibu. Ingat, no cross lining itu bukan berarti Anda bermusuhan dengan cross line. Anda tetap harus bekerja sama karena tanpa cross line Anda tidak akan termotivasi Bapak Ibu, ya, tidak akan termotivasi. Makanya Anda tetap bekerja sama, tapi ingat no cross lining itu artinya antar cross line tidak boleh berbicara bisnis, ya. Tidak boleh ngomongin upline-nya masing-masing, tidak boleh. Karena itu akan membuat bisnis Anda semakin buruk Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ketemu cross line, kita bicaranya aja bicara kabar baik dan segala macam, kerjasama di pertemuan dan segala macam. Itu yang paling penting, ya. Ini yang harus Anda lakukan. Jadi intinya adalah Anda perlu konsultasi dengan upline Anda Bapak Ibu ya, dan itu nanti Anda perlu tanya kapan Anda konsultasi kepada upline Anda yang minta waktu, dan nanti
materinya ini akan ada namanya edifikasi, konsultasi, dan no cross learning Bapak Ibu. Anda bisa belajar dengan baik ya. Nah, terus kemudian mulailah komitmen untuk jadi silver planner atau gold planner. Ingat, apalagi mungkin bagi teman-teman yang baru kaget, apa itu silver planner dan gold planner. Nah, inilah komitmennya Bapak Ibu. Silver planner adalah presentasi 16 kali per bulan dilakukan 3 bulan berturut-turut. Itu silver planner, nanti akan ada pin Bapak Ibu. Jadi kalau Anda silver planner nanti akan Anda dikasih pin oleh upline Anda di pertemuan NDT, nanti dikasihnya Bapak Ibu. Nanti kita akan persiapkan semua. Ini dilakukan 3 bulan berturut-turut. Kenapa harus 3 bulan berturut-turut? Berdasarkan survei Bapak Ibu, sesuatu yang kita lakukan setiap hari dan dilakukan 3 bulan berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan Anda, ya Pak Ibu. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda coba. Anda lakukan sesuatu, Anda olahraga, Bapak Ibu, Anda lakukan tiap hari atau Anda lakukan mungkin 1 bulan itu 16 kali, Anda konsisten, Anda lakukan 3 bulan berturut-turut, maka itu akan jadi kebiasaan Anda. Ya. Tapi menurut saya nanggung Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, jangan jadi silver planner, tapi jadilah gold planner. Gold planner adalah Anda sekali per bulan, ya kan, dilakukan 3 bulan berturut-turut. Ya. Anda lakukan presentasi 32 kali, per bulan dilakukan 3 bulan berturut-turut. Maka Anda gold planner dan Anda nanti akan dapat pin gold planner Bapak Ibu. Ya. Dan itu akan pin yang sangat penghargaan. Anda bayangin kalau ada 1.000 orang yang melakukan itu Bapak Ibu, bagaimana besar bisa Anda nanti Bapak Ibu. Itu luar biasa. Terus kemudian milikilah 10 pelanggan. Ya kan, kenapa? Karena supaya Anda bisa punya omset secara rutin menjadi seorang core person dan Anda bisa menyelesaikan menjadi platinum dengan cepat. Itu Anda juga punya pelanggan Bapak Ibu, ya kan? Nah, pelanggan didapat dari mana? Dari presentasi yang Anda lakukan. Dari presentasi Anda nanti akan ada jawaban ya dan tidak, ya. Dari jawaban ya nanti akan ada 2 lagi Bapak Ibu, yaitu aktif dan pasif. Ya, dari pasif ini nanti itu akan jadi pemakai produk Bapak Ibu, ya. Jadi yang pasif ini akan jadi pemakai produk dan nanti yang mengatakan tidak itu akan jadi pelanggan. Anda perlu tawarkan produknya Bapak Ibu, Anda perlu coba Pak. SMA Anda juga boleh lakukan itu sehingga mereka juga akan jadi pelanggan Anda nantinya Bapak Ibu, ya. Nah, terus kemudian membangun aset di sini yang saya ingin ajarkan kepada Anda. Bagaimana membangun aset? Aset kita di bisnis ini adalah duplikasi leader yang produktif Bapak Ibu. Ingat, Anda punya 1.000 orang di bawah Anda, kalau dia tidak produktif buat apa Bapak Ibu? Maka Anda perlu memiliki leader yang produktif. Nah, bagaimana cara memiliki leader yang produktif? Ya, Anda harus produktif gitu, ya. Nah, saya tadi sampaikan, Anda harus jadi platinum gitu kan. Kenapa? Karena dengan Anda jadi platinum, Anda bayangin kalau Anda punya 1.000 platinum sebelah kiri, Anda punya 1.000 platinum sebelah kanan, Anda bisa bayangin betapa besar bisnis Anda itu Bapak Ibu, besar sekali. Ya kan? Tapi tidak cukup juga hanya punya platinum kanan kiri 1.000. Alangkah baiknya Bapak Ibu, Anda juga menjadi seorang core person Bapak Ibu, gitu. Ya. Kalau Anda punya 1.000 core person sebelah kiri, Anda punya 1.000 core person sebelah kanan Bapak Ibu, Anda bisa bayangin, ya kan? Maka akan jadi luar biasa Bapak Ibu, karena semua akan bergerak. Karena karakter dibentuk dari core person ini Bapak Ibu, gitu. Anda perlu melakukan, kalau Anda jadi core person ini Anda melakukan, Anda berjuang, maka Anda akan menjadi bisnis yang besar, menjadi core person. Nah, sekarang akan terjadi kalau Anda seorang platinum, Anda juga seorang core person. Maka ini dijadikan kali, bukan ditambah Bapak Ibu. Ya, jadi platinum kali core person. Maka hasilnya Bapak Ibu menjadi seorang platinum dan core person. Anda bayangin kalau 1.000 orang mendukung masing-masing platinum dan core person, kalau tak lihat ini hitung-hitung, mungkin Anda minimal jadi black diamond Bapak Ibu. Tapi black diamond kalau Anda punya posisi seperti ini, semua jadi core person Bapak Ibu dan platinum, maka penghasilan Anda pasti besar sekali. Mungkin penghasilan Anda bisa miliaran Bapak Ibu setiap bulan, besar sekali. Karena mereka tahu kewajiban apa yang dilakukan setiap harinya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kita lihat sekarang. Kalau platinum ini Bapak Ibu ini adalah volume, ya kan? Terus kemudian kalau kita kalikan core person ini karena kebiasaan dia membangun kebiasaan dia akan menjadi karakter Bapak Ibu, ya. Ini adalah karakter building Bapak Ibu. Jadi membangun karakter. Anda bayangin nggak volume dikali karakter? Ini hasilnya apa? Tidak terhingga Bapak Ibu. Hasilnya tidak terhingga. Bukan lagi jumlahnya, tapi Bapak Ibu jumlahnya berapa? Bukan lagi matematika ditambah berapa, tapi ini menjadi sesuatu tidak banyak sekali Bapak Ibu. Karena perkembangan network marketing adalah dia akan gerak Bapak Ibu tanpa bisa dibendung Bapak Ibu. Ya, maka intinya siapa? Siapa yang jadi platinum? Ya Anda. Siapa yang harus jadi core person? Ya Anda, dimulai dari Anda. Karena 1.000 dimulai dari angka 1 Bapak Ibu. Itu yang jadi masalah.
ya. Maka inilah Anda Bapak Ibu. Ini Anda platinum core person. Kalau terduplikasi 1000 kiri 1000 kanan, Anda platinum dan core person, maka bisnis Anda pasti besar sekali. Itu adalah memiliki bisnis yang tidak terhingga. Terus kemudian apa yang harus Anda lakukan Bapak Ibu buat target kerja mulai hari ini? Apa target kerja Anda? Ya, yang pertama mungkin tentukan kapan waktunya Anda jadi safir, ya. Kalau Anda jadi silver, gimana cara Anda jadi safir Bapak Ibu? Nggak mungkin itu terjadi. Anda harus platinum lebih dahulu, baru Anda bisa menentukan jadi safir. Ini bisnis Bapak Ibu kesempatan besar sekali. Anda semua orang awal. Ingat Bapak Ibu, Anda ragu-ragu. Kenapa? Di bisnis ini adalah bisnis keyakinan. Karena tidak akan pernah Anda bisa meyakinkan orang lain kalau Anda tidak yakin Bapak Ibu. Maka Anda harus yakin lebih dahulu. Maka saran saya, Anda harus segera jadi platinum supaya Anda bisa naik menjadi safir. Nah, sekarang Anda tentukan kapan Anda safir Bapak Ibu. Penting sekali. Ini target Bapak Ibu dan Anda tentukan waktunya. Kapan Anda ruby, kapan Anda pearl, kapan Anda emerald, kapan Anda diamond. Ingat, Yomari International dan One Way sedang menunggu siapa yang menjadi tercepat untuk meraih peringkat diamond Bapak Ibu, ya. Siapa di antara Anda yang menjadi tercepat? Karena itu akan menjadi cerita sepanjang sejarah Bapak Ibu. Jadi Anda jangan Anda remehkan. Anda menjadi seorang diamond yang paling cepat, maka itu akan menjadi kenang-kenangan seumur hidup Anda. Anda bisa cerita kepada siapa saja. Karena nanti One Way akan menyediakan panggung yang besar pada Anda di Prasio Seminar untuk Anda menceritakan kok bisnis Anda kepada orang lain. Anda menceritakan masalah Anda yang selama ini ada ditolak orang, dihina orang, ya kan, sampai Anda memiliki bisnis yang besar suatu saat nanti di panggung itu, ya. Anda bisa sedih, Anda bisa ketawa nanti, maka kita akan buatkan panggung itu. Ingat Bapak Ibu, uang bukan lagi motivasi yang utama buat manusia Bapak Ibu, kalau Anda ingin tahu, ya. Kalau di Amerika orang ditanya bukan motivasinya bukan lagi uang, ya kan, tapi motivasinya adalah penghargaan Bapak Ibu. Ya, jadi Anda sama di bisnis ini. Begitu nanti Anda sudah jadi safir Bapak Ibu, bukan lagi uang motivasi Anda, tapi adalah penghargaan. Setiap manusia pengen dihargai, ya. Makanya nanti Bapak Ibu jangan foto di pinggir kali ya, gitu kan? Karena nanti ditampilkan di gambar nanti akan ada apa congratulation dari kantor Bapak Ibu. Nanti akan di-launch, akan disebar di sosial media dan segala macam ya. Makanya besok sudah sedang dipersiapkan oleh kantor. Mungkin akan disebar kepada Anda bisa sebar ke sosial media Bapak Ibu ya. Yang safir, ruby, pearl, emerald dan diamond ya. Jadi siapa di antara Anda, saya menunggu Anda. Ya siapa yang akan jadi diamond duluan? Bukan lagi masanya saya Bapak Ibu, ya. Saya mesti yang tercepat selama ini. Ya sekarang masanya adalah Anda, ya. Saatnya adalah Anda menentukan, ya. Ayo siapa yang akan menjadi tercepat di dunia, ya, menjadi seorang diamond. Kami menunggu Anda teman-teman semua. Saya yakin sebentar lagi akan ada nongol, ya. Siapa di antara Anda yang akan menjadi diamond yang tercepat, ya. Yang di mana-mana selalu Anda bisa melihat gitu. Di mana Anda selalu bisa melihat setiap saat, ya. Jadi kalau Anda targetnya menjadi safir, maka cari gambar safir, Anda print, Anda tempel di kamar, di mana-mana, taruh di kantong, di mana-mana, Bapak Ibu. Anda pergi kemana-mana, Anda lihat, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Dan Anda tahu nggak, semua orang sukses itu melakukan itu, dan itu terjadi ajaibnya, Bapak Ibu. Karena pikiran itu selalu harus dikendalikan. Gitu loh. Ya, pikiran itu harus dikendalikan gitu. Jadi di mana-mana harus tahu. Kalau Anda pengen jadi diamond, kantongin itu gambar diamond kemana-mana Anda lakukan, Anda lihat setiap saat, Anda bekerja keras, diamond pasti akan terjadi, ya. Nah itu yang paling penting, ya. Nah terus kemudian setelah itu Bapak Ibu, apa yang perlu Anda lakukan setelah Anda tempel-tempel gambar itu Bapak Ibu? Bangun bisa Anda dari pertemuan ke pertemuan. Ingat, bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Artinya kalau pertemuan dari tingkat yang paling bawah Bapak Ibu, yaitu one on one Anda lakukan. Artinya apa? Bisnis ini dibangun dari ketemu satu orang ke orang yang lain. Ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Jadi dari orang yang satu ke orang yang lain. Itu yang pertama. Dari OPP ke OPP. Setiap minggu ada pertemuan Bapak Ibu. Ya walaupun sekarang pandemi Bapak Ibu, kita cari cara bagaimana tetap OPP offline bisa jalan. Ya kan? Nah, kalau bagi Anda yang memang terpaksa Anda belum berani untuk lakukan OPP secara offline, akhirnya bisa lakukan OPP secara online Bapak Ibu. Anda buat Zoom, itu yang bisa Anda lakukan, ya. Anda buat Zoom, Anda pertemuan dengan Zoom, Anda lakukan rutin setiap minggu sekali Anda buat Zoom. Tapi saya anjurkan ini bisnis network marketing. Bisnis network marketing tanpa Anda ketemu tatap muka, tanpa personal touch itu tidak akan bisa terbentuk Bapak Ibu kepercayaan itu, ya. Maka Anda perlu ketemu mereka walaupun tidak salaman Bapak Ibu. Tapi hanya ingatkan pada Anda tetap minum Bibret Bapak Ibu, tetap minum Bibret setiap hari gitu kan, dan itu Anda minum terus-menerus supaya Anda bisa tercegah minimal 2 Anda minum, ya kan.
supaya Anda bisa tetap semangat jalankan usaha ini, ketemu orang lain dengan lebih percaya diri Bapak Ibu ya. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, 1000 selalu dimulai dari angka 1. Kalau Anda ingin di pertemuan itu hadir 1000 orang, Anda nggak akan pernah bisa memaksa orang lain datang kalau Anda juga tidak fanatik dengan pertemuan. Jadi artinya apa? Anda harus fanatik dengan pertemuan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya bangun bisnis, saya selalu datangkan saya. Kalau saya yang buat OPP, saya datangnya pertama kali. Saya setting komputer, saya tanganin semua sendiri. Downline akan melihat saya, grup akan lihat saya, dan dia akan meniru saya. Gitu Bapak Ibu. Ya, ingat. Jadi kita nggak boleh jadi bos di usaha ini. Ya nggak boleh jadi bos karena kita jadi leader. Leader itu melayani Bapak Ibu, beda dengan bos. Nah itu yang paling penting ya. Nah terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, jadi tiket pertemuan sebagai sarana membangun bisnis Anda. Ingat Bapak Ibu, tiket pertemuan minimal kalau Anda nggak bisa buat pertemuan seminggu sekali, buatlah pertemuan 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, buatlah paling lama sebulan sekali pertemuan. Dan Anda perlu bawa tiket kemana-mana. Jadi kalau Anda ketemu orang, Anda presentasi dia, setelah Anda closing, Anda harus bicara tentang tiket. Ini pertemuan Pak, wajib Anda hadir karena supaya Anda tahu siapa-siapa yang menjalankan usaha ini. Anda undang mereka ke pertemuan Bapak Ibu. Ingat, itu yang harus Anda lakukan. Jadi jadikan tiket pertemuan sebagai sarana membangun bisnis Anda. Ya. Nah terus kemudian ikuti PAO, peta aset one way, sebagai duplikasi bisnis Anda. Ingat, PAO ini ada di buku saku Bapak Ibu, jadi nanti Anda bisa kantongi. Kalau ada yang belum punya, Anda nanti bisa minta Bu Avi atau filenya Anda bisa cetak sendiri Bapak Ibu. Nanti Anda bagi kepada donatur Anda. PAO ini isinya adalah kewajiban kita sebagai seorang core person dan 7 kebiasaan itu. Jadi ingatkan 7 kebiasaan itu. Jadi semua donatur harus punya Bapak Ibu. Dan juga semua donatur Anda harus punya yang namanya flip chart. Ya kan? Kalau Anda tidak punya flip chart, gimana donatur Anda punya flip chart? Kalau Anda nggak punya flip chart untuk presentasi, gimana bisa Anda akan berkembang, Bapak Ibu? Nggak mungkin. Karena Anda setiap saat harus ketemu orang. Kalau Anda ketemu orang nggak punya alat presentasi, gimana? Donen Anda terus gimana? Masa Anda presentasi mau ngomong-ngomong doang, ngobrol-ngobrol? Nggak mungkin. Anda pasti harus pakai flip chart, Bapak Ibu. Ya, untuk Anda bisa mencontohkan untuk presentasi. Ya, jadi wajibkan semua tim Anda, kalau ada 500 orang, 500-500-nya harus punya flip chart, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda bisa beli flip chart di kantor, atau kalau memang misalnya di daerah di Manado atau di Papua mahal, Anda bisa cetak flip chart di Papua, Bapak Ibu. Anda nanti minta filenya sama kantor, Anda cetak di sana, Bapak Ibu. Enggak apa-apa ya. Yang penting donatur Anda punya flip chart, karena kantor tidak pernah berbisnis flip chart karena memang cetak flip chart itu mahal, Bapak Ibu. Ya, pengirimannya apalagi lebih mahal lagi karena satu flip chart itu 1 kilo itu Bapak Ibu, untuk pengiriman bisa lebih mahal daripada cetaknya. Maka kalau Anda bisa cetak sendiri, silahkan Anda cetak sendiri, materi nanti Anda bisa minta ke kantor ya. Terus kemudian Bapak Ibu lakukan 7 kebiasaan sukses secara konsisten ya. Lakukan 7 kebiasaan sukses ini secara konsisten. Yang tadi saya jelaskan tadi Bapak Ibu, itu Anda lakukan secara konsisten terus menerus Bapak Ibu. Anda jadi code planner, Anda lakukan, Anda dengar kaset audio, Anda dengarkan terus setiap hari, ya kan? Terus Anda lakukan presentasi, Anda lakukan setiap hari, Anda jadi code planner, setiap hari lakukan 1 presentasi, ya kan? Setiap bulan 32 presentasi, maka Anda jadi code planner kalau Anda lakukan 3 bulan berturut-turut Bapak Ibu. Maka itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau Anda nggak presentasi rasanya gatal Bapak Ibu. Kebiasaan itu yang harus Anda ciptakan. Ya, ingat Bapak Ibu, berjuang keras hari ini karena kita baru mulai, ingat jangan lama-lama, baru mulai itu biasanya momentumnya kencang sekali. Kalau Anda santai-santai, Anda kehilangan momentum, sayang sekali. Kalau menurut saya, kalau saya bisa jadi diamond 1 hari, saya akan jadi diamond 1 hari. Kalau saya jadi Anda tuh, ya kan? Kalau saya bisa jadi diamond 1 minggu, saya akan jadi diamond 1 minggu. Kalau saya bisa jadi diamond 1 bulan, ya saya akan lakukan sebulan. Pokoknya secepat-cepatnya saya harus jadi diamond. Gitu. Kenapa? Karena kecepatan itu penting. Gitu. Semakin cepat, maka semakin akan cepat juga bisnis Anda akan berkembang. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian selalu konsultasikan target Anda dengan mentor leader Anda. Ingat, jadi Anda selalu konsultasi, tanyakan kepada upline Anda, mentor Anda, bagaimana Anda bisa jalankan usaha ini supaya bisnis Anda bisa berkembang dengan baik. Ingat, tetap Anda bekerja sama dengan upline Anda. Ya, Anda tidak boleh bermusuh-musuhan dengan upline dan lain, apalagi cross-selling Bapak Ibu. Kita harus bekerja sama. Ingat, rezeki tidak akan pernah salah tempat Bapak Ibu kalau Anda percaya saya. Ya kan, ini kita punya prospek ini 260 juta orang Bapak Ibu. Anda nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Gitu. Nah di EDT nanti Anda bayang nggak, dari 260 juta orang, itu kalau di breakdown, satu bulan 10.000 orang aja join Yomari Bapak Ibu, itu akan habis itu 2000 tahun lagi Bapak Ibu akan habis. Bayang nggak? Tanpa harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, tidak dipertimbangkan. Itu kalau 10.000 setiap bulan, maka
habis orang disponsori Yomari itu 2000, umur kita mau berapa gitu loh ya. Jadi prospek kita tidak akan habis. Terus kemudian sukses selalu terkait dengan bekerja keras di momentum yang tepat. Ya, makanya Anda harus bekerja biasa. Ingat Bapak Ibu, saya paham ya kan, mungkin kondisi corona ini tidak membuat mudah Bapak Ibu, tapi saya selalu mengatakan kepada Anda ya kan, bahwa kondisi itu tidak mempengaruhi suksesnya orang ya. Ingat Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan kepada orang lain bahwa kondisi eksternal itu hanya mempengaruhi 5% kesuksesan seseorang. Itu kalau punya ya. 95% kembali kepada kita. Ingat, impian dan sikap itu memiliki faktor 95%. Jadi 95% faktor diri kita sukses itu, bukan eksternal. Mau eksternal ada masalah apa, masalah ada corona, masalah apa. Selama orang punya kemauannya kuat di dalam dirinya, mau sukses dia, maka saya yakin dia pasti akan sukses. Karena 95% sukses ditentukan oleh dirinya sendiri Bapak Ibu, bukan orang lain, bukan masalah yang terjadi di luar. Itu yang paling penting, ya. Terus kemudian ada satu hal advice dari saya adalah gunakan hatimu, maka Tuhan akan menggerakkan hati mereka untuk mengikutimu Bapak Ibu. Jadi ingat, jalankan bisnis ini pakai hati Bapak Ibu, jangan hanya pakai ambisi, ya kan? Itu yang paling penting Bapak. Ingat, Anda berkorban, Anda berbuat sesuatu, Anda berjuang dengan ikhlas, Tuhan akan ganti nantinya Bapak Ibu berkali-kali lipat. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Berlipat-lipat nanti akan diganti oleh Tuhan, ya. Jadi makanya Bapak Ibu lakukan bisnis dengan tulus dan ikhlas, membantu donor juga tulus dengan ikhlas. Jangan hitung-hitungan Bapak Ibu, itu yang terpenting. Berjuang dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Percaya dengan saya, siapapun yang besar adalah karena dia punya hati yang besar, ya. Siapapun nantinya akan punya bisnis besar adalah hatinya dia besar, ya. Kalau Anda hatinya kecil, maka bisnis Anda juga akan kecil. Walaupun semangat Anda besar, tapi kalau hati Anda kecil, maka bisnis Anda juga akan mengecil Bapak Ibu. Percaya sama saya, kita tunggu aja buktikan. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda buktikan aja apa yang saya omongkan, maka akan terjadi Bapak Ibu, ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu lakukan bagianmu semaksimal mungkin, sisanya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ingat kita punya bagian yang harus kita lakukan, yaitu Bapak Ibu apa? Yaitu kita berikhtiar. Setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta Tuhan, bagi yang muslim Anda sholat, mungkin bagi yang agama lain Anda bisa berdoa sesuai dengan agamanya, kepercayaan masing-masing. Anda berdoa sekuat tenaga, Anda meminta pada Tuhan supaya dimudahkan bisnis Anda, ya kan? Kemudian tidak cukup dengan berdoa Bapak Ibu, Anda perlu berjuang, Anda perlu bekerja keras, Anda berbuat sesuatu yang terbaik, Anda bantu orang lain, Anda bantu donen Anda, ya kan? Sekuat tenaga Bapak Ibu, semaksimal mungkin Anda lakukan, sekuat-kuatnya Anda lakukan, maka sisanya Bapak Ibu bukan lagi kuasa Anda, tapi kembalikan kepada kuasa Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan yang akan kuasa merubah hidup Anda Bapak Ibu. Kembalikan semua kepadanya. Karena kalau Tuhan tidak berkehendak Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berjuang keras lebih dahulu Bapak Ibu, maka sisanya serahkan Tuhan. Ingat selalu seperti itu. Karena kita tidak bisa membuat sesuatu yang harusnya tidak bisa kita paksakan menjadi bisa, ya. Tapi kita yakin Bapak Ibu, kita berjuang keras, kita ngotot, ya kan. Walaupun itu tidak bisa, kita minta lagi pada Tuhan, kita lakukan lagi, maka suatu saat itu akan menjadi bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan akan melihat Anda. Ingat saya tadi mengatakan Bapak Ibu, Tuhan yang melihat Anda kerja keras, bukan lagi manusia, bukan lagi upline Anda, bukan lagi saya. Saya tidak melihat Anda kerja keras Bapak Ibu, tidak bisa melihat. Karena Anda kerja pulang malam, saya nggak pernah bisa ngelihat Anda pulang kerja malam, tapi Tuhan selalu melihat Anda, gitu. Jadi Anda percayakan semua kepada Tuhan. Anda percayakan sama Tuhan dan percaya kepada diri Anda sendiri, maka Anda berjuang keras, Bapak Ibu, Anda lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan kasih juga yang terbaik pada Anda, ya. Itu yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu, ya. Itu yang saya sampaikan kepada Anda, Bapak Ibu. Yang pasti saya ingin melihat Anda berada di puncak kejayaan Bapak Ibu, ya. Saya ingin Anda mendengarkan lagu ini Bapak Ibu. Kalau ini adalah lagu Freedom Bapak Ibu, di mana lagu Freedom ini adalah kehidupan kita nanti. Kita nanti akan memiliki kebebasan waktu, kebebasan uang, bebas pikiran. Kita nanti akan jalan-jalan kemanapun yang kita mau. Kita nanti akan bisa membeli apapun yang bisa kita beli Bapak Ibu. Itu semua akan kita dapatkan Bapak Ibu kalau Anda bekerja keras hari ini. Berjuang keras hari ini. Dan saya percaya
siapapun Anda di panggung kemenangan, Anda bisa menceritakan kisah sukses Anda kepada orang lain. Ayo bekerja sama, ayo kita berjuang, lakukan yang terbaik untuk membuat perubahan di Indonesia, Bapak Ibu. Selamat berjuang, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak buat guest speaker kita, pelatih hebat Bapak Purnowasono. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Jadi, bagi Anda yang sudah silver, tadi sudah disampaikan oleh Pak Purno, segera platinum, dan pastikan Anda mengikuti cara kerja dari one way system, yaitu menjadi core person, dan pastikan Anda bisa mencetak sebanyak-banyaknya core person di dalam tim Anda, karena dengan besarnya aset tergantung Anda menduplikasikan di dalam tim Anda. Nah, Bapak Ibu, Anda sangat beruntung perdana mendapatkan sharing dari Bapak Purnowasono di meeting Challenge Silver Above. Dan kabar-kabarnya di meeting berikutnya, di challenge berikutnya, Pak Purno akan hadir di Platinum CP Above, Bapak Ibu. Dan pastikan Anda segera Platinum dan CP, Bapak Ibu, ya. Dan untuk semuanya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sampai jumpa di challenge meeting berikutnya. Sukses buat kita semua. Go Diamond, go Core Person, go Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.